Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Duansyah dari kelas 1D semester 1 jurusan Teknologi Informasi. Di video kali ini saya ingin melanjutkan dari modul sebelumnya yang sekarang adalah modul keempat, sistem operasi si instalasi software Linux. Baik, kita langsung saja ke topik materinya. Nah, kita ulang lagi ya pengertian dari sistem operasi Linux. Nah, pengertian sistem operasi Linux sendiri adalah yang berawal dari Linus Torvalds adalah awal pencipta Linux ketika dia masih menjadi seorang mahasiswa atau yang masih menjadi pelajar Finlandia. Linus Torvalds terinspirasi oleh sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andrew Annenbaum. Linux lahir pada bulan Agustus tahun 1991 ketika Linux masih versi 0,01 berhasil digunakan. Linus Torvalds mengembangkan Linux versi 0,02 pada bulan Oktober 1991 yang terbatas untuk menjalankan GCC atau GNU C compiler, Bash Shell, dan GNU Born Again Shell. Linux adalah sebuah nama sistem operasi berbasis Unix yang didistribusikan kepada publik dan memiliki GNU Generally Public License GPL secara gratis. Yang berarti jika Linux dibagikan dengan source code-nya, akses ke kode sumber memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan sistem operasi ini yang kemudian dapat digunakan kembali dan didistribusikan secara bebas. Sistem operasi Linux dikembangkan dengan mendistribusikan secara gratis sehingga calon pengguna dapat mengunduh sistem operasi ini dengan internet atau mendapatkannya dari forum khusus. Forum pengguna Linux biasanya membentuk komunitas khusus untuk memodifikasi sistem. Setelah itu, diubah dan dikembangkan kode sumber didistribusikan kembali melalui internet atau media lain. Setiap orang bebas untuk bergabung dengan komunitas untuk mengembangkan sistem operasi Linux. Sejak itu, Linux terus berkembang menjadi sistem Unix yang sangat lengkap sehingga sekarang Linux dapat digunakan untuk jaringan, pengembangan perangkat lunak, dan banyak hal lain. Sistem operasi ini mungkin merupakan alternatif sistem operasi yang lebih murah daripada sistem operasi seperti Windows dan macOS ya. Nah, pengertian software. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini tidak sendiri. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik dan bisa mengoperasikan lewat perangkat komputer untuk pembuatannya sendiri. Perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrograman ya, orang yang ahli akan bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat tersebut dikompilasikan memakai aplikasi compiler agar dapat menjadi kode yang bisa dikenal oleh mesin hardware atau perangkat keras. Yang dimaksud hardware perangkat keras di sini adalah personal komputer atau PC. Perangkat lunak ada pada perangkat keras tersebut merupakan nyawa dari komputer itu sendiri. Dengan begitu, tanpa menginstal sistem operasi tersebut, komputer Anda pun tidak dapat bisa dijalankan. Selanjutnya ada fungsi software. Dari pengertian software yang sudah dijelaskan, fungsi software ada pada sistem operasi komputer. Beberapa fungsi utama dari software ialah yang pertama, software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Yang kedua, software memiliki fungsi dan mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Ketiga, ada software. Software juga dapat digunakan sebagai penghubung antar beberapa software yang lainnya dengan hardware komputer. Yang keempat, software juga berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. Selain itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat
Anda gunakan dalam mengidentifikasikan sebuah program di dalam komputer. Kedua, ada jenis software yang mendukung sistem Linux. Sistem operasi Linux yang mendukungnya. Selain memiliki kelebihan yang disebutkan dual boot, juga masih memiliki beberapa kelemahan. Nah, yang pertama, aplikasi yang mendukung sistem operasi Linux ialah yang pertama ada Google Chrome browser. Google Chrome browser bisa dibilang adalah browser terbaik yang bisa Anda miliki. Sebagai proyek Google, Anda dapat mempercayakan untuk memiliki fitur yang ditawarkan sebagai browser terbaik, termasuk alat pengembangan standar pengembangan web dan dukungan untuk teknologi terbaru. Pilihan lain yang juga sangat bagus untuk digunakan adalah Mozilla Firefox, di mana Firefox merupakan browser yang sangat stabil dan ringan serta bekerja dengan lancar di berbagai sistem operasi seperti Linux Debian. Yang kedua ada VLC Player. Nah, software source gratis terbaik adalah VLC. Bisa dibilang adalah pemutar media video lintas platform terbaik yang bisa digunakan. Memiliki banyak fitur termasuk pemilihan tema yang luas, UI yang bersih dan responsif, tweak, kualitas audio dan video, beberapa stream audio, stream video online, dan lain-lain. Pemutar media VLC sendiri dapat memutar hampir semua format audio dan video yang bisa diputar. Yang ketiga ada GNP, adalah pengeditan gambar, aplikasi pengeditan gambar. Nah, software open source gratis terbaik. Meskipun Anda mungkin mengeluh bahwa Adobe belum membuat software yang mereka yaitu Photoshop dan Illustrator untuk mendukung di sistem operasi Linux. Anda masih bisa menggunakan software lain yang memiliki kemampuan sama dan tentunya gratis untuk pengeditan gambar. Anda bisa menggunakan GIMP sebagai alternatif yang ideal untuk pengguna Linux. Anda bahkan dapat tema yang akan membuatnya terlihat dan bertindak seperti software Photoshop berkaitan dengan tombol pintas jika Anda sangat kehilangan Adobe. Ini adalah tampilan dari GIMP ya, aplikasi GIMP. Sangat mirip seperti Adobe Photoshop. Selanjutnya ada Shortcut. Nah, Shortcut ini adalah aplikasi pengeditan video editing gratis Shortcut. Shortcut adalah editor video lintas platform gratis open source dengan antarmuka pengguna yang ramping dan dukungan untuk beragam format video. Anda bisa menggunakan software ini untuk memudahkan Anda dalam mengedit berbagai macam video untuk berbagai kebutuhan, baik itu di video YouTube, video bekerja yang lebih luas di Linux, Ubuntu, dan Linux lainnya dengan mudah dan gratis. Yang kelima ada OpenOffice. OpenOffice Ubuntu Apache. OpenOffice adalah rangkaian perangkat lunak sumber terbuka terkemuka untuk perkantoran dan sebagai pengganti Microsoft Office sebagai pengolahan data, spreadsheet, sheet ya, dan presentasi grafik basis data dan banyak lagi. Tersedia banyak dalam bahasanya banyak sekali ya, dan berfungsi di semua komputer biasa. Anda bisa melakukan apapun yang Anda kerjakan di MS Office seperti di Windows. Dengan software OpenOffice ini, dan OpenOffice ini dapat diunduh dan digunakan sepenuhnya gratis untuk tujuan apapun. Selanjutnya ada installing software Linux. Kali ini akan cara menginstal aplikasi di Linux Debian. Yang pertama, buka terminal Linux, lalu klikkan sudo apt-get update. Lalu jika update sudah selesai, maka jika selesai loadingnya, maka ketik sudo apt-get install GIMP. Untuk ini software GIMP ya, pengedit video. Nah, masukkan GIMP spasi GIMP strip data, GIMP plugin, registry,
terus spasi game strip data strip extras. Lalu klikkan enter dan tunggu prosesnya. Seperti ini ya untuk perintahnya. Sudah pt-get install game data, game login, registry, game data extras. Yang ketiga, ketikkan Y dan masukkan ISO lalu enter. Di sini ada tulisan do you want to continue, terus klikkan yes. Terus security Debian ORG update, ingin media change, please insert label 1 untuk masukkan disk yang pertama. Caranya dengan cara cari tombol device di bagian atas kiri, terus cari optical drive, lalu masukkan ISO yang diminta. Lalu ada perintah masukkan DVD ISO kedua, masukkan. Setelah dimasukkan, lalu tunggu loadingnya. Jika loading sudah selesai dan tidak ada error, maka cari aplikasi dan masukkan nama aplikasinya, maka nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah aplikasi yang kita install tadi ya, cukup mudah. Dan saya juga menginstal VLC atau media player. Media player ini adalah media untuk membuka atau menonton video ya. Nah, jadi kesimpulannya itu ialah dalam sebuah komputer memang tidak akan terlepas dari yang namanya perangkat lunak itu sendiri. Nantinya setiap komputer yang sudah memiliki software di dalamnya maka akan memudahkan seseorang dalam melakukan tugasnya. Untuk melakukan tugasnya tersebut tidak ada software yang disediakan. Dengan adanya software sendiri yang tersedia berdasarkan fungsinya masing-masing. Dengan adanya software yang tersedia berdasarkan fungsinya, maka komputer dapat digunakan dengan bermanfaat dan sesuai dengan apa yang diperlukan. Terlebih saat ini sudah tersedia berbagai banyak jenis software atau perangkat lunak yang bisa Anda pilih secara gratis. Semua software tersebut dibuat tak lain untuk membantu dan meringankan aktivitas ataupun pekerjaan manusia. Ya, jadi hanya itu saja yang bisa hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam modul video kali ini. Saya Nur Ridwansyah, saya minta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam pengetikan atau ucapan. Saya Nur Ridwansyah, izin pamit. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.